Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya, bagaimana seorang manusia biasa dilahirkan kembali menjadi cahaya bagi zamannya? Malam itu sunyi, tanpa sorak, tanpa saksi, namun justru di sanalah sebuah perjalanan besar dimulai. Bukan tentang kesaktian, bukan pula tentang kemasyhuran, melainkan tentang hati yang ditempa, guru yang tak bernama, dan langkah yang berubah selamanya. Inilah kisah kelahiran Sunan Kalijaga yang baru. Seorang penerang tanah Jawa. Malam itu tidak benar-benar gelap, namun juga tidak sepenuhnya terang. Kabut tipis menggantung rendah, seakan enggan pergi dari alas yang sunyi. Di bawah naungan pepohonan tua, Sunan Kalijaga duduk bersila, menundukkan kepala. Nafasnya teratur, namun batinnya bergejolak. Ia merasa seolah tidak sendirian, meski telinganya tak menangkap satupun suara langkah. Lalu, tanpa tanda apapun, kehadiran itu muncul. Bukan dalam rupa cahaya menyilaukan, bukan pula bayangan menakutkan. Sosok itu kecil, hampir tak kasat mata, seperti anak kecil yang berdiri di ambang pandang batin. Namun, yang membuat Kalijaga tertegun bukanlah wujudnya, melainkan suara yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi menggema jelas di dalam dada. "Jangan menoleh," kata suara itu. "Yang kau hadapi bukan untuk dipandang, melainkan untuk dirasakan." Kalijaga menahan napas, ia tidak berbicara. Ia tahu, kata-kata lahir hanya akan mengganggu percakapan ini. "Siapakah engkau?" batinnya bertanya. Sosok kecil itu seakan tersenyum, meski wajahnya tak terlihat. "Belum saatnya engkau tahu namaku. Nama hanya penting bagi mereka yang masih mencari pengakuan, sedangkan engkau sedang belajar melepaskan." Kalijaga merasakan dadanya menghangat. Ada getaran halus, seperti sentuhan tanpa tangan. Ia ingin bertanya lebih banyak, namun suara itu kembali mendahului. "Jangan tergesa, engkau tidak dipanggil untuk mengenalku, engkau dipanggil untuk mengenal dirimu sendiri." Angin berembus pelan, bedauan berdesir, seolah alam ikut menyimak. "Aku datang bukan untuk mengajar dengan kata," lanjut suara batin itu, "melainkan untuk ngomong, menuntun tanpa memaksa, menjaga tanpa terlihat." Kalijaga menelan ludah. Kata momong itu menggema lama di relung hatinya. Ia teringat perjalanan panjangnya, kesalahan, penyesalan, tirakat, dan kesunyian yang ia peluk dengan sabar. Semua itu seakan diuji malam ini. "Hatimu sudah cukup bening," ujar sosok kecil itu. "Bukan karena engkau suci, tetapi karena engkau jujur pada gelapmu sendiri." Kalijaga merasakan matanya basah. Ia tidak menangis, namun ada sesuatu yang luruh. Mulai malam ini, suara itu berbisik semakin pelan. "Bimbingan tidak lagi datang dari luar. Aku hanya akan mengetuk. Selebihnya, hatimulah yang membuka." Ia ingin berlutut, ingin bersujud, namun tubuhnya terasa ringan, seolah tak lagi sepenuhnya miliknya. "Ingat satu hal," kata suara terakhir sebelum kehadiran itu memudar. "Guru sejati tidak berdiri di depanmu, tetapi berjalan di dalam kesadaranmu." Kabut perlahan menipis, hutan kembali sunyi. Kalijaga membuka mata. Saat itulah ia sadar, bukan dengan logika, melainkan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa sejak tadi ia tidak sedang bermeditasi sendirian. Ia baru saja berhadapan dengan seorang guru agung, yang bahkan tidak membutuhkan nama. Dan bimbingan itu baru saja dimulai. Kesunyian belum sepenuhnya pergi ketika kesadaran Kalijaga kembali utuh. Namun kini, sunyi itu terasa berbeda, bukan kosong, melainkan penuh,
seperti ruang yang menunggu diisi makna. Dalam diam itu, sebuah rasa hadir perlahan, rasa yang tidak asing, tetapi juga tidak mudah dijelaskan. Bukan rasa takut, bukan pula rasa bangga, melainkan rasa diingatkan. Tanah di hadapannya tampak sama, pepohonan tetap berdiri, angin tetap berembus, namun ada satu hal yang berubah, cara ia memandang segalanya. Dari balik kesadaran itulah, suara lain muncul, lebih berat, lebih membumi, tidak menggelegar, tetapi tegas seperti petuah seorang tua yang telah melihat terlalu banyak dunia. Nah, satu kata itu cukup membuat Kalijaga menunduk. Ia tahu, suara ini bukan suara yang datang untuk menguji, ia datang untuk meluruskan. Banyak orang tersesat bukan karena kurang amal, tetapi karena terlalu sibuk menghitungnya. Kalijaga terdiam, kalimat itu menghantam lembut, namun tepat, seolah ditujukan khusus kepadanya. Ingatlah, lanjut suara itu. Amal adalah alat, bukan tujuan. Jika kau memamerkannya, ia berubah menjadi beban. Jika kau menggenggamnya erat-erat, ia menjauhkanmu dari rasa. Bayangan Semar tidak hadir sebagai rupa yang jelas, namun kehadirannya terasa utuh, sederhana, jujur, tanpa jarak, seperti tanah yang dipijak setiap hari, namun sering dilupakan. Jangan biarkan amal mengalahkan hati, ujar Semar perlahan. Sebab hati adalah rumah niat, jika rumahnya rusak, seindah apapun amalmu hanya akan menjadi pajangan. Kalijaga menarik napas panjang, ia teringat mereka yang rajin berbuat, namun mudah menghakimi. Ia teringat doa-doa yang dilafalkan, namun kehilangan rasa kasih. Ia pun teringat dirinya sendiri. Pada saat-saat, ketika keinginan untuk terlihat lurus hampir mengalahkan keinginan untuk benar. Orang yang sibuk mengukur pahala, lanjut Semar, sering lupa mengukur keikhlasan, padahal keikhlasan itulah yang membuat amal bernapas. Angin bergerak pelan, seolah ikut mengamini. Jika hatimu keras, kata Semar, amalmu akan menjadi palu, tetapi jika hatimu lembut, amalmu akan menjadi pelukan. Kalijaga merasakan dadanya menghangat kembali, bukan karena pujian, melainkan karena kejujuran yang ditanamkan tanpa paksaan. Mulai sekarang, pesan itu ditutup dengan nada yang tenang. Berbuatlah seolah tak ada yang melihat, dan mencintailah seolah tak ada yang perlu kau menangkan. Keheningan kembali menyelimuti, tidak ada tanda kepergian, tidak pula salam perpisahan, sebab wejangan sejati tidak datang untuk dikenang, melainkan untuk dijalani. Kalijaga membuka mata batinnya lebih dalam. Ia sadar, perjalanan ini bukan tentang menumpuk kebajikan, melainkan menjaga hati agar tetap hidup di setiap kebajikan. Dan di sanalah ia mulai mengerti bahwa guru terbesar bukan yang memerintah dari atas, melainkan yang mengingatkan agar manusia tetap manusia. Udara terasa lebih ringan, seolah beban lama dilepaskan tanpa suara. Kalijaga tetap duduk dalam diam, namun kesadarannya kini berdiri tegak. Ia tidak lagi menunggu petunjuk, sebab ia tahu, jika suara itu kembali hadir, maka itulah penutup dari sebuah pertemuan yang tak boleh disia-siakan. Dan benar saja, keheningan itu retak oleh kehadiran yang lembut, namun pasti. Nak, suara itu kembali, kali ini lebih dalam, seperti berasal dari dasar bumi, sekaligus langit yang jauh. Dengarkan baik-baik, sebab ini bukan pengulangan, melainkan penggenapan. Kalijaga menunduk lebih rendah, ia merasakan kata-kata ini tidak sekadar didengar, tetapi dititipkan. Perjalananmu kelak akan dipenuhi orang-orang yang memujimu, karena aman, dan mencelamu, karena sikapmu, ujar Semar.
Jangan terpikat oleh keduanya, ujian melemahkan kewaspadaan, celaan mengeraskan hati. Cahaya samar mulai berpendar di sekeliling kesadaran Kalijaga, bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan hangat seperti fajar pertama. Ingatlah satu perkara, lanjut Semar. Yang lurus tidak selalu terlihat benar, dan yang benar tidak selalu terlihat lurus. Maka jangan berjalan demi penilaian, berjalanlah demi kejujuran. Kalijaga merasakan getaran halus di dadanya, bukan ketakutan, melainkan kesiapan. Jika suatu hari engkau merasa paling benar, kata Semar perlahan, itulah saat engkau paling jauh dari kebenaran. Cahaya itu kian jelas, membentuk lingkaran lembut, seakan menyelimuti ruang batin mereka. Dan jika engkau merasa paling rendah, sambungnya, itulah saat engkau paling dekat untuk belajar. Semar berhenti sejenak, keheningan yang menyusul bukan kosan, melainkan penuh arti. Semar berhenti sejenak, keheningan yang menyusul bukan kosan, melainkan penuh arti. Tugasku berakhir di sini, ucapnya tenang. Bukan karena engkau telah sempurna, tetapi karena engkau telah cukup sadar untuk berjalan sendiri. Cahaya itu kini semakin terang. Kehadiran Semar tidak lagi terasa sebagai suara, melainkan sebagai rasa yang menenangkan, seperti restu yang tak diucapkan. Jangan mencariku, pesan terakhir itu mengalir. Sebab aku tidak pernah pergi, aku hidup di setiap keputusan yang kau ambil dengan hati jernih. Perlahan, cahaya itu mengangkat, menipis, lalu melebur ke dalam ruang yang tak bernama. Tidak ada lenyap yang dramatik, tidak ada jejak yang tertinggal, hanya ketenangan yang menetap. Kalijaga membuka matanya. Ia tidak melihat apapun yang berubah, namun ia tahu dirinya telah berubah. Ia berdiri bukan sebagai orang yang membawa petualang, melainkan sebagai manusia yang siap menjaga hatinya di tengah dunia. Dan di sanalah ia melangkah pergi, tanpa guru di hadapan, namun dengan cahaya yang terus menyala di dalam. Langkah Kalijaga menjejak tanah dengan irama yang berbeda, tidak lagi terburu, tidak pula ragu. Setiap pijakan terasa utuh, seolah ia berjalan bukan menuju tujuan, melainkan menyatu dengan perjalanan itu sendiri. Hutan, langit, dan sunyi, kini tidak ia hadapi sebagai ujian, tetapi sebagai sahabat yang mengingatkan. Ia tidak membawa ajaran tertulis, tidak pula menyiapkan pidato kebijaksanaan. Yang ia bawa hanyalah kesadaran baru, bahwa kebenaran tidak perlu dipaksakan agar terlihat, dan cahaya tidak pernah berteriak untuk diakui. Wajahnya tenang, tatapannya jernih, di balik kesederhanaannya bersemayam keberanian untuk memahami manusia apa adanya, tanpa menghakimi, tanpa meninggikan diri. Ia tahu jalan yang akan ditempuh penuh persimpangan, namun kini ia siap, sebab kompasnya bukan lagi pujian atau celaan, melainkan hati yang terjaga. Malam terus berjalan, namun langkahnya tidak tenggelam dalam gelap. Ada terang yang ikut menyertai, bukan dari langit, melainkan dari kesadaran yang telah menyala di dalam dirinya. Dan pada saat itulah, tanpa sorak, tanpa saksi, sejarah perlahan berbelok arah. Malam itu lahirlah Sunan Kalijaga yang baru, penerang tanah Jawa. Setiap perjalanan batin selalu berakhir pada satu hal, pilihan untuk berubah. Kisah Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa cahaya tidak lahir dari keramaian, melainkan dari hati yang berani jujur pada dirinya sendiri. Jika kisah ini memberi makna, ambillah pelajarannya, dan biarkan ia hidup dalam langkah kita sehari-hari. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, agar lebih banyak kisah penuh hikmah dapat terus kami hadirkan.
Terima kasih telah menyimak kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.